Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Herunisa dengan NIM 2410941010 dari kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara dan kebisingan. Yang pertama itu sejarah pencemaran udara, yaitu pada abad kuno pencemaran udara sudah ada sejak peradaban Romawi kuno. Ketika penggunaan kayu dan batu bara menghasilkan asap pekat di permukiman. Selanjutnya itu pada revolusi industri pada abad 18 ke 19 di Inggris, penggunaan batu bara secara masif di negara Inggris dan Eropa yang menyebabkan peningkatan polusi udara yang di London dikenal dengan the smoke karena kabut asap yang tebal. Selanjutnya itu peristiwa penting pada tahun 1930 terjadi insiden pencemaran udara di Meuse Valley, Belgia yang menewaskan puluhan orang yang karena asap industri. Selanjutnya itu peristiwa Denora 1948 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kabut asap industri yang menyebabkan 20 kematian dan ribuan orang yang terkena penyakit pada sistem pernapasan. Selanjutnya itu Great Smoke of London 1952, kabut asap pekat dan pembakaran batu bara yang menyebabkan lebih dari 12.000 orang meninggal dalam beberapa minggu. Selanjutnya itu pada era modern, pencemaran udara kini didominasi oleh kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran biomasa. Materi yang kedua itu sumber pencemaran. Yang pertama itu alamiah, pada letusan gunung berapi, kebakaran hutan alami, dan debu gurun. Yang kedua itu antropogenik, yaitu dari manusia, industri, transportasi, rumah tangga, dan pertanian. Selanjutnya itu jenis pencemaran udara. Yang pertama itu primer, yang secara langsung. Yang kedua itu sekunder, dan yang ketiga itu dari gas rumah kaca. Selanjutnya itu dampak pencemaran udara. Yang pertama itu kesehatan, mengganggu sistem pernapasan manusia. Yang kedua itu lingkungan, terjadi hujan asam dan kerusakan hutan, penurunan kualitas tanah. Yang ketiga itu iklim, efek rumah kaca, pemanasan global. Yang keempat itu sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan dan berkurangnya produktivitas kerja. Selanjutnya itu regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara dan berbagai peraturan menteri terkait standar mutu udara dan pemantauan kualitas udara. Undang-undang yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sedangkan itu peraturan pemerintah. Yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, peraturan yang mengatur standar emisi untuk beberapa zat pencemar udara. Selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini menetapkan baku mutu udara ambien untuk beberapa parameter. Selanjutnya itu Peraturan Menteri. Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2018 tentang standar baku mutu udara yang menetapkan standar baku mutu kualitas udara nasional untuk beberapa zat pencemar udara. Selanjutnya itu Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan pemantauan kualitas udara. Selanjutnya itu Standar Nasional Indonesia 19 sampai 7119 yang mengatur metode pengembalian sampel udara ambien untuk pemantauan kualitas udara. Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk rumah tangga mengatur standar emisi dan produk-produk rumah tangga yang mengeluarkan residu di udara.